Orang kalau tidak kenal maka akan timbul banyak pertanyaan, termasuk tak kenal maka tak sayang. Kenal ya dengan kata-kata seperti itu, paham ya dengan kata-kata seperti itu. Tentang apa yang dinilai? Wah, tentang keindahan dakwah dan akhlaknya beliau, Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Habib Rizik personal, you will fall in love with. Kamu akan jatuh cinta. Karena kalian kemudian itu cuma potong-potong video-video pendek dari ceramah 1 jam, dipotong 1 menit. Kan sebelum before afternya nggak ada. Nah, jadi akhirnya framing negatif, framing Habib itu keras, ekstrim itu tuh, maaf ya, benar itu kita tengok di komen-komen orang di sosmed ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang kalau tidak kenal maka akan timbul banyak pertanyaan, termasuk tak kenal maka tak sayang. Kenal ya dengan kata-kata seperti itu, paham ya dengan kata-kata seperti itu. Ya, tak kenal maka tak sayang itu adalah kata-kata yang sudah sangat familiar di Indonesia ini. Makanya di zaman sekarang kata-kata tak kenal maka tak sayang itu boleh diletakkan kepada para ulama. Soalnya apa? Ulama itu pewaris daripada ilmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harus mengetahui bagaimana ulama-ulama kita mengajarkan cinta, mengajarkan ilmu, mengajarkan adab, mengajarkan akhlak dan lain sebagainya. Ya, tak kenal maka tak sayang. Ada yang kenal dengan Habib Rizik? Ya banyak, hampir ya seluruh Indonesia kenal dengan beliau, Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Itu pasti ya. Yang tak kenal mungkin kurang nonton TV ya. Seorang Ustadz Dery Sulaiman menilai terkait tentang Habib Rizik. Tentang apa yang dinilai? Wah, tentang keindahan dakwah dan akhlaknya beliau, Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Kita simak apa yang disampaikan oleh beliau nih. Sama orang ya, kalian kalau kenal Habib Rizik personal, you will fall in love with. Yes. Kamu akan jatuh cinta. Karena kalian kemudian itu cuma potong-potong video-video pendek dari ceramah 1 jam, dipotong 1 menit. Kan sebelum before afternya nggak ada. Nah, jadi akhirnya framing negatif, framing Habib itu keras, ekstrim itu tuh, maaf ya, benar itu kita tengok di komen-komen orang di sosmed ya. Oh, bener kan? Kalau mengenal seorang Habib Rizik dengan personal, mendatangi secara pribadi, ya, kalian akan jatuh cinta. Dan saya sudah merasakan berkali-kali, saya bertatapan langsung dengan beliau, imam besar Habib Muhammad Rizik. Saya langsung duduk dengan beliau. Yang saya rasakan adalah pembicaraannya begitu banyak tentang makna perjuangan dan cinta. Perjuangan membela rakyat, cinta untuk rakyat, yang dipikirkan oleh beliau, yang dirasakan oleh beliau, dan perjuangannya beliau, kayaknya semuanya peduli dengan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga peduli dengan rakyat Indonesia dari berbagai ras, suku, dan agama. Saya yakini itu, ya. Dan sungguh rugi orang yang memang membenci Habib Rizik, sungguh rugi orang yang memang tidak suka dengan Habib Rizik, dan sungguh bodoh orang yang membencinya. Saya yakini itu. Ya, makanya tadi Ustadz Dery menyampaikan kalau kalian kenal dengan beliau dengan personalnya, wah, apalagi di berbagai media sosial, beliau Habib Rizik digoreng sana, digoreng sini, sampai remuk, sampai jadi gosong lah ibarat kata. Tapi apakah beliau menjadi hina? Apakah beliau menjadi kotor? Apakah beliau menjadi hancur? Enggak. Malah justru seorang imam besar Habib Muhammad Rizik dihina tidak tumbang, malah justru semakin mulia, semakin dicintai oleh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut simak. Coba kalau kamu jumpa Habib Rizik, beliau menciptakan syair-syair indah itu. Mabaruk Alfa, Mabaruk, itu Habib yang buat. Kisah sang Rasul, Habib yang menulis syairnya semua. Berarti beliau seniman kan.
Seniman berarti kan punya keindahan di jiwanya. Nah, Habib pun sebetulnya harus ditemani dari Sulaiman terus kirim. Tiap hari-hari kita nyanyi-nyanyi aja. Bib, rem dikit Bib, rem ya. Orang digas terus sama Habib, aduh ya Allah. Gitu. Betul kan yang diungkapkan oleh Ustadz Dery. Bagaimana ungkapan beliau? Ya, ciptaan lagunya Mabruk, Alfa Mabruk. Banyak orang yang nggak paham. Bahkan kalau Anda yakini, ya, lagu tersebut pernah dinyanyikan untuk Abbas dan kelompoknya pembenci habaib. Santri-santri yang nyanyi Mabruk Alfa Mabruk alaika Mabruk, dan itu yang dibawain syairnya Habib Rizik. Untuk siapa? Untuk Abbas dan kelompoknya. Kan ini lucu. Udah gitu kisah sang Rasul. Ya, banyak pembenci habaib yang mereka tidak sadar menyanyikan inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Kisah sang Rasul ya, rohatil adyaru tasju, itu karangan beliau Imam Habib Rizik bin Husain bin Syihab, ya, imam kita, imam besar yang dimana kita banggakan, kita cintai dan lain sebagainya. Begitu ya, pahami tuh. Untuk para pembenci yang sabar, nikmati saja dunia. Urusin tuh hutangmu, urusin tuh pekerjaanmu, urusin tuh kehidupanmu, urusin tuh anak istrimu, urusin tuh tetanggamu. Bukan malah ngurusin Habib. Habibnya nggak punya masalah sama elunya cari-cari masalah sama Habib. Itu yang bikin gemes. Ya begitu saja, mudah-mudahan ini sebagai informasi. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.